Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi sekarang bagian 2, tetap penalaran logis ya, potensi kognitif. Ini rangkuman materi dan contoh soal logika matematika ya. Ini rangkumannya tinggal sedikit, satu materi saja, contoh soalnya yang banyak. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk materinya yang belum adalah tautologi, adalah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua komponen. Nah, ini adalah definisi ke-11 ya. Definisi 1 sampai 10 ada di video sebelumnya. Linknya ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Oke, tautologi adalah pernyataan majemuk yang selalu benar untuk semua komponen. Ya, buktikan. Ini contoh ya. Ini adalah sebuah tautologi. Bagaimana kita membuktikannya? Caranya dengan bikin tabel. Ya, kita punya P dan Q, BB, SS, BSBS. Kita bikin seperti ini karena kita ingin semua kemungkinan itu tercover. Ya. Kemudian P atau Q, benar atau benar, benar atau salah, benar, salah atau benar, dan salah atau salah benar. Atau itu hanya salah jika keduanya salah, gitu ya. Dibolak-balik hasilnya sama. Nah, kemudian ini adalah biimplikasi jika dan hanya jika. Jadi jika dan hanya jika itu sama dengan ekivalensi. Ya, kalau sama ekivalen ya artinya benar ya, dan ini semuanya benar. Inilah tautologi. Nah, kemudian definisi berikutnya adalah kontradiksi, adalah pernyataan majemuk yang selalu salah untuk semua komponen ya. Nah, ini buktikan misalnya ya, ini kita diminta membuktikan ini P irisan atau P dan sama dengan irisan ya, P dan negasi P. Kita punya tabel kebenaran seperti ini karena ada dua variabel ya, BB SS ya, ini SS BB. Nah, ini negasinya ya, benar jadi salah, salah jadi benar. Kalau ini P dikonjungsikan ya dengan negasi P, maka semua hasilnya adalah salah. Dan ini adalah kontradiksi, artinya semua hasil dari semua kemungkinan itu salah. Oke, sekarang kita kembali pada latihan soal. Kita mulai dari soal pertama ya. Nah, nilai kebenaran majemuk untuk negasi jika ya negasi P, jika negasi P maka Q atau negasi Q pada tabel adalah, nah nilai kebenarannya yang mana? Nah, paling mudah kita bikin tabelnya. Dari tabel sini kita akan membuat ya BBSS ya, kalau dua variabel BBSS, dua variabel ini P dan Q aja ya, ini akan jadi 4 kemungkinan kan gitu ya. Di sini BSBS, kemudian negasi P ya SSBB, dan negasi Q adalah SBSB, negasi dari ini. Kemudian ini adalah implikasi negasi P maka Q ya, negasi P maka jika salah maka benar, jika salah maka salah, benar, jika benar maka benar, dan jika benar maka salah, gitu ya. Oke, kemudian sekarang ini adalah disjungsi ya, ini didisjungsikan sama negasi Q, benar atau salah, benar atau benar, benar atau salah, benar, dan salah atau benar ya. Oke, jadi nilai kebenaran pernyataan majemuk ini, nah ini adalah tautologi ya, benar semua. Oke, jawabannya adalah yang D. Ini masuk, sekali lagi masuk tautologi. Oke, soal berikutnya, diketahui pernyataan-pernyataan P, Q, dan R. Nah ini ada 3 variabel ya. Pernyataan jika P maka Q atau R bernilai salah jika, nah karena di sini 3 variabel maka kolomnya jadi banyak ya. 8 ya, 2 pangkat N, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, dari di sini kalau 8 kita mulai dari BB, BB, kemudian SS, SS, BB, SS, BB, SS gitu ya. Nah, di sini pernyataan yang bernilai salah ini adalah ini. Ternyata semuanya benar, hanya satu yang salah, yaitu benar, salah, salah. Ya, jadi PQR itu berturut-turut adalah benar, salah, salah. P benar ya, Q benar, dan R-nya salah. Jadi jawabannya adalah yang C ya. P benar, Q salah, dan R salah. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran sama dengan pernyataan jika 113 habis dibagi 3, pada kenyataannya nggak habis ya.
ini salah ya. Maka 113 bilangan genap ini juga salah. Ini adalah indikasi jika salah maka salah hasilnya benar ya. Jadi ini adalah P-nya, di sini adalah Q-nya. Maka karena ini implikasi jika P maka Q ya. Dan di sini salah-salah, maka nilai yang muncul adalah benar ya. Nah, di sini mana yang benar? Nah, 113 bilangan ganjil ini benar ya, dan 2 kali 113 adalah bilangan ganjil salah. Ini adalah bilangan genap ya, 226 ya, 226. Dan ini keduanya harus benar. Ya, di sini benar, di sini salah ya, hasilnya salah. Ya, di sini benar dan di sini salah, hasilnya salah. Oke, sekarang yang B. 113 bilangan ganjil ini benar. Maka ya, jika maka ini implikasi ya. 113 habis dibagi 3 di sini salah. Jika benar maka salah, ya hasilnya salah. Padahal kita ingin yang benar. Kita cek yang C. 113 tidak habis dibagi 2. Ini benar ya. Maka 113 bilangan genap ini salah. Ya, maka di sini salah. Benar maka salah. Jika benar maka salah, hasilnya salah. Kemudian yang D, 113 tidak habis dibagi 3 ini benar ya. Maka 113 bilangan genap salah. Jika benar maka salah, salah. Jadi ini kelihatannya jawabannya, tapi kita cek ya. Tidak benar bahwa 113 tidak habis dibagi 3 ya. Tidak benar ya. 113 tidak habis dibagi 3 di sini adalah benar ya. 113 kan tidak habis dibagi 3. Maka ya di sini 2 kali 113 adalah bilangan ganjil. Di sini salah. Ya. Jika benar maka salah, hasilnya salah. Tapi ada tidak benar, dinegasi artinya ya. Jadi ini adalah negasi dari implikasi ya, jika P maka Q ini. Ya, hasilnya kan salah dinegasi jadi benar. Jadi E adalah jawabannya. Seperti itu ya. Lanjut. Nilai X yang menyebabkan pernyataan ya. Jika X kuadrat tambah X sama dengan 6, maka X kuadrat tambah 3X kurang dari 9 bernilai salah adalah, nah, di sini X kuadrat tambah X sama dengan 6 ini kita faktorkan, kita kumpulkan dulu ke kiri biar kita bisa faktorkan ya. Ini akan menjadi X kuadrat tambah X min 6 dengan memindah 6 nya itu ke ruas kiri, kemudian kita faktorkan. Dari pemfaktoran ini kita dapat X sama dengan min 3 dan X sama dengan 2. Nah, di sini diinginkan itu salah ini ya. Maka jika X min 3 ini akan menjadi benar ya, maka X kuadrat tambah 3X kurang dari 9 ya. Di sini kalau kita minus 3X kita kuadratkan akan menjadi 9 ya. Di sini akan menjadi min 9 dan 0 ya. Min 9 tambah 9 kan 9 tambah min 9 kan 0. 0 itu lebih kecil dari 9 dan ini benar. Ya, jika benar maka benar ya, ini benar. Ya. Dan yang kita cari yang salah. Yang kita cari yang salah. Jika X2 maka X kuadrat tambah 3X kurang dari 9. X-nya dimasukkan 2 ini benar ya. 2 kuadrat tambah 3 kali 2. 2 kuadrat ini adalah 4 ya. 4 tambah 6 adalah 10. 10 kurang dari 9 ini salah. Jika benar maka salah, hasilnya salah. Ya, yang membuat ini implikasi bernilai salah ya ini tadi ya, jika X dimasukkan 2. Oke, clear ya. Kita lanjutkan. Nah, ditentukan pernyataan-pernyataan yang merupakan tautologi adalah pernyataan yang mana ya. Kita tautologi itu adalah pernyataan yang selalu benar. Kita bikin tabelnya, kita coba satu-satu ya. Dan ternyata yang bisa menyebabkan semuanya akan benar adalah ini ya. Jadi jawabannya adalah yang E, P dan negasi Q. Jika P dan negasi Q maka P ya. Jadi kita siapkan P BBSS, kemudian Q BSBS, negasi P kebalikannya ini ya, jika B maka S, jika B maka S gitu ya.
Kemudian negasi ki jika B maka S. Negasi itu yang benar salahkan, yang salah dibenarkan, baru dioperasikan. Dan ini atau N ya, atau irisan. Nah, ini adalah benar jika keduanya benar. Ya kayak ini P dan negasi Q, misalnya P-nya benar, negasi Q-nya benar, ya dia baru benar, selainnya itu salah. Dan setelah ini diimplikasikan dengan P, hasilnya tautologi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini agak hujan jadi kalau noise maaf. Nah, pernyataan yang menggambarkan rangkaian listrik berikut adalah rangkaian listrik seri ini adalah dan rangkaian paralel atau ya, Pak Ali sudah sampaikan di materi sebelumnya, maka ini penting untuk jadi catatan. Nah kita akan lihat ya di sini, ini adalah jawabannya ya, kita runtut dari ini adalah negasi Q ya, karena di sini seri ya, di sini tandanya dan ya, ini semua adalah atau karena paralel ya, di sini atau. Kemudian akhirnya didan lagi sama negasi R, dan jawaban yang ini adalah jawaban yang D. Oke, lanjut. Kemudian ingkaran yang benar dari pernyataan majemuk, saya lulus ujian masuk dan saya gembira. Ingkarannya apa? Nah, ini sendiri ya adalah implikasi. Saya lulus adalah P dan saya gembira adalah Q, maka kita mempunyai ini dan ya. Dan ini P dan Q artinya. Oke, ingkarannya dan apa? Nah, dan kalau diberi ingkaran akan menjadi tidak benar, bahwa kan ingkaran itu kata tidak benar atau salah atau apa ya, tidak benar bahwa saya lulus UM dan saya gembira. Ya, jadi ini jelas jawabannya ya. Oke. Ini adalah konjungsi ya, konjungsi, dan itu konjungsi. Oke, kita lanjutkan. Kedudukan ya, ini P dan Q ini didisjungsikan ya, kemudian diimplikasikan dengan P. Covers dari pernyataan tersebut. Nah, materi covers ini di video sebelumnya ya. Jadi pada intinya covers itu adalah kalau implikasi dari P jika P maka Q, coversnya dibalik aja, jika Q maka P ya, seperti itu. Nah, covers dari pernyataan tersebut itu apa ya? Oke, kita ingat catatan ya, P dan Q ya adalah negasi P atau negasi Q ya. Ini kan covers itu kayak dibalik gitu ya. Nah, implikasi covers. Oke. Kemudian kita lihat jawabannya adalah yang C. Ya, ini tinggal balik. Ya, ini sebenarnya catatan ini tidak salah tempat. Tidak kepake. Ya, jadi ini adalah hanya untuk mengingatkan bahwa ya, covers adalah implikasi dibalik. Jadi tabel ini ya praktis tidak kita perlukan, informasi ini aja sebenarnya kita perlukan. Kita lanjut aja ya. Oke. Kontraposisi. Ya, kontraposisi ini kalau tadi covers itu dibalik, kalau kontraposisi dibalik dan dinegasikan masing-masing. Ya. Kalau implikasi jika P maka Q, kalau kontraposisi negasi Q maka negasi P. Ya, kontraposisi dari ini apa? Nah, di sini adalah P-nya dan di sini adalah Q-nya ya. Nah, kontraposisi ini ya kayak kita balik ya. Kita balik. Nah, kita balik seperti ini. Ini nanti selain dibalik juga dinegasikan. Ya, selain dibalik dinegasikan. Jadi ini negasi dari negasi P atau Q ya. Maka negasi dari negasi P maka Q ya. Dan ini kita menggunakan rumus ya. Negasi dari dan ya, negasi dari atau ya. Negasi dari atau itu dan, tetapi masing-masing dinegasikan. Negasi dan sama, itu adalah atau yang masing-masing dinegasikan. Seperti ini ya.
Jadi ini nanti P ini akan menjadi atau, dan ini akan menjadi atau, ya. Dan negasi dari P ya P itu sendiri, Q dinegasikan ya negasi Q, ya. Kayak minus gitu, minus kali minus plus gitu ya. Jadi di sini bentuknya adalah jika maka. Nah, di sini bentuknya jika maka kalau dinegasikan, nah implikasi kalau dinegasikan P dan negasi Q. Ya, jadi depannya tetap, belakang ini menjadi dan belakangnya menjadi negasi. Depannya tetap, ya, jika makannya ini menjadi dan belakangnya dinegasi. Jadi ini adalah jawabannya, ya, jawabannya yang E. Seperti itu ya prosesnya. Kita lanjut. Nah, koper dari pernyataan. Jika devisa ini, rumusnya, Pak siapkan sekalian. Jika devisa negara naik, ya, maka pembangunan berjalan baik. Kopersnya ya tinggal Q, jika Q maka P, kan gitu ya. Maka jawabannya adalah C. Jika pembangunan berjalan baik, ya, jika pembangunan berjalan baik maka devisa negara naik, gitu ya. Ini rasanya mudah. Nah, inverse dari pernyataan, ya. Jika Badu menjadi presiden, ya, maka ia tinggal di istana negara. Inverse, ya, ada konvers, ada inverse, ada kontraposisi. Ya, kalau inverse seperti ini, ya, jika P maka Q, inversnya negasi P maka negasi Q. Ya, maka di sini dinegasikan, ya, jawabannya jawaban B, yang jika Badu menjadi presiden menjadi jika Badu tidak jadi presiden maka ia tinggal di istana negara, maka ia tidak tinggal di istana negara, seperti itu, ya. Lanjut. Kontraposisi dari pernyataan, bila mahasiswa pandai, ya, maka lulus ujian akhir, ya. Jadi ini adalah kontraposisi rumusnya. Jika P maka Q akan menjadi negasi Q maka negasi P. Oke, jawabannya adalah yang C, ya. Bila mahasiswa tidak lulus ujian, ya, tidak lulus ujian taruh depan sekarang. Bila mahasiswa tidak lulus ujian akhir, maka mahasiswa tidak pandai. Oke ya. Kita lanjutkan negasi dari semua siswa tidak membuat tugas kurikuler adalah, ya, semua siswa tidak membuat tugas kurikuler. Maka negasinya, ya, bentuk. Nah, bentuk ini adalah kalimat berkuantor, ya. Bentuk semua, A kebalik ini all semua, ya. Negasi dari semua PX akan menjadi eksistensial terus negasi PX. Oke ya. Jadi semua menjadi ada atau beberapa, seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah C, beberapa siswa membuat tugas kurikuler. Ya. Tidak membuat tugas kurikuler menjadi membuat tugas kurikuler, ya. Ingat rumusnya ini, A-nya menjadi E dan PX-nya menjadi negasi PX, ya. Itu rumus, dicatat. Oke. Lanjut soal berikutnya, manakah negasi untuk negasi dari untuk semua harga X real dengan 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 1, maka A pangkat X lebih besar dari 0. Oke. Nah, ini adalah bentuk kalimat berkuantor. Untuk semua itu berarti all, ya. Kalau kita negasikan, ya, kalimat universal ini menjadi eksistensial, ya, all menjadi E, ya. Maka di sini PX sama dengan soal sebelumnya tadi. Oke. Untuk semua harga X real antara 0 sampai 1, ya, maka A pangkat X lebih besar dari 0, ya. Jadi untuk semua harga X real menjadi ada beberapa X real, ya, semua menjadi ada atau beberapa, ya. Ada beberapa boleh ya berlaku. Nah, di sini dinegasikan. Kalau tadi lebih besar menjadi lebih kecil, gitu ya. Oke. Ini lebih kecil atau sama dengan seharusnya, ya. Jadi ini kurang, tambahkan negasinya lebih kecil atau sama dengan, ya. Oke. Kalau tidak ada ya pakai lebih kecil aja. Kalau ada lebih sama dengan, sebenarnya lebih komplit lebih kecil sama dengan.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, ini clear ya jawabannya C. Soal berikutnya, implikasi jika suatu bangsa menguasai iptek, ya ini sebagai P, ya maka bangsa itu mempunyai pengaruh besar di dunia. Ekivalen dengan, ingat ya, implikasi ya ini ekivalen dengan kontraposisi. Negasi Q maka negasi P, ya jawabannya A. Ya, jika suatu negara tidak mempunyai pengaruh besar di dunia, ya yang kalimat kedua dijadikan pertama, ya maka bangsa itu tidak menguasai iptek. Kalimat pertama jadi kalimat kedua tapi dinegatifkan, gitu ya. Lanjut. Pernyataan P dan Q, ya jika P dan Q maka R ekivalen dengan, jika P dan Q maka R ini ekivalen dengan negasi ya dari P dan Q atau R. Oke ya, di sini kita ini adalah catatan penting ya, perlu kalian salin ya, ini adalah negasi-negasi yang harus kita hafal. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebanding dengan ya kalau dan itu menjadi atau ya di sini ya catatannya, dan itu menjadi atau dan masing-masing dinegasikan. Jadi ini sudah merupakan jawaban. Oke, kita lanjutkan. Negasi dari pernyataan, jika garis K tegak lurus bidang alfa, maka semua garis di bidang alfa tegak lurus garis K. Nah, kita nyari negasinya. Ini adalah implikasi, ini adalah P-nya dan ini adalah Q-nya ya. Kalau dinegasikan, implikasi dinegasikan menjadi konjungsi, tapi bagian belakangnya dinegasikan ya. Jadi jawabannya adalah C, garis K tegak lurus bidang alfa. Tetapi dan itu bisa kalimat tetapi ya, alternatif dari kata dan itu tetapi. Ada garis di bidang alfa yang tidak tegak lurus garis K. Ya. Kita lanjutkan suatu pernyataan, jika saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Pernyataan yang ekivalen, ini adalah implikasi ekivalennya dengan kontraposisi. Tentu saja ya, jika saya rajin belajar, maka saya lulus ujian. Ya, implikasi ekivalen dengan kontraposisi. Maka jawabannya yang B. Jika saya tidak lulus ujian, maka saya tidak rajin belajar. Ya, dibalik dan dinegatifkan. Ya, maka saya lulus ujian menjadi jika saya tidak lulus ujian. Ya, maka di sini saya rajin belajar menjadi saya tidak rajin belajar. Itu. Negasi dari jika perang terjadi, maka semua orang gelisah. Ya, adalah jika perang terjadi, ini adalah P-nya. Semua orang gelisah adalah Q-nya. Ya. Kita ingat rumus ini, tak munculkan lagi, maka bentuk all ya di sini kan semua. Nah, semua ini akan menjadi ada. Ya, ingat ya. Jadi kalau dinegasikan semua itu menjadi ada. Ya, jadi jawabannya adalah E. Perang terjadi, tetapi ada orang yang tidak gelisah. Ya, bentuk dan ya ini bisa dikatakan dengan tetapi. Kan negasinya ini ya, jika P maka Q, negasinya adalah P dan negasi Q. maaf. Nah, negasi Q-nya ini yang perlu kita perhatikan. Oke, kan di sini semua menjadi ada. Maaf ya Pak Lima. Lanjut, diberikan premis-premis sebagai berikut. P1 premis pertama. Jika X kuadrat lebih besar dari 0, maka 2 merupakan bilangan prima. Premis kedua, 2 bukan bilangan prima. Simpulan dari kedua premis, ya di sini adalah P, di sini adalah Q. Ya, jika P maka Q. Ya, terus di sini negasi Q. Nah, menurut kaidah ponens ya, tolen. Ya, tolen. balik ponen dan tolen. Oke ya, di sini jika P maka Q, negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P. Ya, oke, ini adalah kaidah tolens. Dan kesimpulannya negasi dari P, P-nya adalah ini. Kalau dinegasikan menjadi lebih besar perbandingan ini menjadi lebih kecil. Gitu ya. Oke, lanjut. Kesimpulan dari 3 premis berikut. Premis pertama, jika P maka negasi Q.
Premis kedua jika negasi R maka Ki, dan premis ketiga adalah negasi R. Kesimpulannya, dan di sini adalah premis pertama kedua kita lihat ya. Jika P maka negasi Ki, jika negasi R maka Ki. Nah, yang kedua ini bisa kita kita kontraposisikan ya, biar lebih rapi ya, menjadi jika P maka Ki ya, terus jika negasi Ki maka R. Ini kita kontraposisikan, hasilnya sama kan, ekivalen ya. Nah, kalau seperti ini maka dengan teori silogisme, dengan cara silogisme maka dapat kita simpulkan jika P maka R ya, jika P maka R ya, dan premis ketiga adalah negasi R, maka jawaban yang benar adalah negasi P ya. Clear, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjutkan. Jika kita sungguh-sungguh belajar matematika atau setidak-tidaknya membaca catatan matematika, kalimatnya bikin bingung, maka kita akan lulus tes mata pelajaran tersebut. Kita sungguh-sungguh belajar matematika dan sering pula membaca pelajaran fisika. Jadi kesimpulannya apa? Ya, kita sungguh-sungguh belajar matematika dan setidak-tidaknya membaca catatan pelajaran matematika, ini adalah P. Maka kita lulus tes mata pelajaran tersebut adalah Hi. Ya, maka kalau kita sungguh-sungguh belajar matematika dan sering pula belajar fisika, penambahan ya. Ya, jika P maka Ki ya, ternyata P ya, kita sungguh-sungguh belajar matematika kan, maka kesimpulan yang sesuai dengan ponens adalah yang Ki ya. Jadi A adalah jawaban, kita lulus mata pelajaran matematika ya, itu yang Ki. Lanjut, diketahui premis-premis berikut. Premis pertama, jika Dodi rajin belajar maka ia naik kelas. Premis kedua, jika Dodi naik kelas maka ia akan dibelikan baju. Ini adalah silogisme ya. Ini yang pertama, premis pertama jika P maka Ki, kemudian premis kedua jika Ki maka R ya. Kesimpulannya adalah jika P maka R. R akan dibelikan baju ya. Jika Dodi rajin belajar maka dia akan dibelikan baju. Seperti itu ya. Kemudian negasi ini, jawaban tadi kan belum ada di option, maka kita harus tahu bahwa negasi ini ekivalen dengan negasi. Implikasi ini ekivalen dengan negasi P atau R. Nah, ini adalah jawabannya. Jawabannya yang D, Dodi tidak rajin belajar ya, atau ia akan dibelikan baju. Oke ya. Jadi ini sama dengan Dodi rajin belajar maka ia akan dibelikan baju. Kita lanjutkan. Diketahui pernyataan. 1. Jika hari panas maka Ani memakai topi. Ya, hari panas adalah P, memakai topi adalah Ki. Ani tidak memakai topi. Ya, ini adalah P atau Ki ya. Ani tidak memakai topi tentu saja negasi ya. Negasi Ki itu, atau memakai payung atau memakai payung. Nah, ini negasi Ki atau R ini senilai atau ekivalen dengan jika Ki maka R. Maka kelihatan ya, ini adalah silogisme sekali lagi, dan kita simpulkan jika P maka R. Pernyataan ketiga adalah Ani tidak memakai payung. Ya, payung itu R ya. Payung itu R. Maka kesimpulannya tidak memakai payung adalah negasi R. Kalau negasi R menurut Tholen ini kesimpulan yang sah adalah negasi P. Ya, hari tidak panas. Lanjut. Tuh, habis. Ya sudah, ini adalah akhir dari video ini. Pak Ali akan update lagi video-video yang lain ya. Tolong komen, tinggalkan komen di bawah ya. Komen bisa sekedar dukungan atau mungkin ada sesuatu yang harus Pak Ali perbaiki untuk tayangan video berikutnya biar lebih bisa membantu. Ya, jadi Pak Ali juga butuh masukan gitu loh pada intinya, guys. Jangan lupa subscribe ya, like and share, that's better. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.